Halo, selamat datang di channel YouTube saya, channel untuk membagikan mata kuliah dari Statistika Bisnis 1. Sebelumnya, mungkin mata kuliah yang saya ajar ini akan menemui dengan dua kelas ya. Yang pertama kelas dari KP5 dan juga kelas KP6. Nah, berhubung karena materinya mungkin sama, akan saya buatkan materi yang juga sama di YouTube yang saya buatkan ini. Oke, untuk yang pertama saya langsung saja ya membahas mengenai silabus dan kontrak kuliah kita di pertemuan pertama ini. Oke, yang pertama mata kuliah kita dinamai dengan Statistika Bisnis 1. Nah, ini untuk profil saya dulu ya. Jadi kalau kata orang mungkin kita tidak kenal, maka tidak sayang, maka tidak paham dan tidak bisa memahami secara lebih rinci filosofi dari statistika bisnis kalau Anda tidak mengenal saya secara lebih pribadi atau lebih jauh gitu ya. Untuk yang pertama, nama saya adalah Saiful Rizal Wijaya Putra. Pendidikan saya itu dari S1 adalah Universitas Jember tahun 2012 sampai 2016. S2 saya di Universitas Jember juga di 2016 sampai 2018. Untuk S3 saya itu di Universitas Erlangga dari mulai tahun 2019 sampai saat ini. Nah, mata kuliah yang saya ampu untuk di Statistika Bisnis 1 ini adalah mata kuliah yang berurutan sebenarnya dengan Statistika Bisnis 2 nanti di semester genap kalau Anda bertemu dengan saya kembali. Lalu ada juga mata kuliah manajemen kuantitatif. Nah, itu adalah mata kuliah yang saya ampu di semester 1 dan 2 biasanya. Nah, interest saya itu adalah mengenai changing market, market teknologi, consumer behavior, social media as a business, competing and international, philosophy of management, small medium enterprises competition. Tidak menutup juga saya juga memiliki interest di dalam ekonometrika, analisis multivariat, dan juga metodologi penelitian. Oke, mungkin sekedar itu saja ya untuk profil saya, biar kita saling mengetahui satu sama lain, agar Anda tahu siapa sih sebenarnya dosen, kemampuan dari dosen yang mau mengajar Anda di mata kuliah ini. Oke, ini untuk overview dari mata kuliahnya. Yang pertama, tujuan umum mata kuliah ini adalah mengantarkan mahasiswa untuk mampu memahami konsep dasar statistik yang berguna sebagai kebutuhan pengetahuan seorang peneliti. Jadi dasar-dasar statistik nanti mungkin ada beberapa teman-teman Anda yang sudah pernah mendapatkan pelajaran statistik ketika masih di sekolah menengah atas. Nanti akan saya coba ulang kembali dan bagaimana aplikatifnya terhadap bisnis. Lalu penelitian yang dimaksud dalam hal ini adalah karya ilmiah yang berbentuk seperti skripsi, artikel, laporan penelitian, dan seterusnya. Jadi harapannya mata kuliah ini mampu membawa atau memberikan bekal untuk Anda memahami bagaimana konsep-konsep metodologi yang ada di dalam tugas akhir nantinya, ataupun tugas-tugas yang lainnya di dalam dunia akademisi. Nah, pendekatan pembelajaran saya yang pertama adalah guna mencapai tujuan mata kuliah ini digunakan pendekatan pembelajaran metode ceramah bervariasi. Jadi nanti saya akan mencoba, karena kita perkuliahannya ini terkendala dengan kondisi pandemik, maka saya akan coba untuk membuat video-video penjelasan melalui YouTube. Jadi saya akan upload videonya melalui YouTube, Anda tonton, Anda pahami, lalu kita lakukan tanya jawab, diskusi melalui e-learning. Nanti saya akan buatkan forum chat untuk kita mendiskusikannya di sana. Lalu tugas pemecahan masalah. Nah, tugas pemecahan masalah ini saya tidak akan memberikan dalam setiap minggu, tapi akan ada minggu-minggu tertentu saya memberikan tugas tersebut, gitu ya. Nah, yang ketiga, ini deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini mempelajari berbagai metode statistik dasar. Jadi kalau Anda tahu
Metode statistik dasar itu sebenarnya um, mungkin seperti tendensi pusat, terus ada scanner dan sebagainya itu termasuk dari statistika dasar. Namun saya akan mencoba memfokuskan Anda untuk memahami tentang statistik deskriptif di sini nanti. Nah, yang dapat digunakan untuk membuat keputusan penting yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis dan mempelajari penggunaan teknik analisis yang dapat digunakan untuk melakukan riset atau menyelesaikan skripsi. Nah, metode yang biasanya paling mudah untuk pemahaman ini itu adalah menggunakan metode statistik deskriptif. Itu yang paling mendasar sekali, namun tidak menutup kemungkinan skripsi yang nantinya akan Anda kerjakan bisa saja menggunakan statistik deskriptif, tergantung dari tujuan dan bagaimana karakter dari dosen Anda nantinya ketika Anda sudah bertemu dengan tugas akhir, seperti itu ya. Nah, metode pembelajarannya yang jelas Anda membutuhkan komputer atau laptop untuk mempergunakan chat di LMS kita, yaitu Spada ya, sudah tahu semua tentang Spada ya, nanti kita e-learningnya melalui sana ya. Lalu ada LCD ini sebenarnya saya pergunakan kalau ketika kita perkuliahan offline, namun untuk saat ini saya tiadakan dulu. Software SPSS. Nah, software SPSS ini adalah software yang paling krusial, yang paling harus digunakan, dipahami oleh mahasiswa sekolah tinggi ilmu ekonomi PGRI Dewantara, wajib. Dan nanti saya kasihkan modul dari perkuliahan yang saya ajarkan dari PPT-nya biasanya. PPT saya akan kasihkan pertemuan kita, saya upload melalui e-learning ada juga. Oke, ini adalah nama mata kuliahnya, ini overall ya. Nama mata kuliahnya Statistika Bisnis 1, kodenya untuk EKM 241, bobotnya 3 SKS. Nah, karena berhubung kita ini perkuliahannya online, sebenarnya 3 SKS itu 2,5 jam mungkin, kalau asalnya 50 menit kali 3 ya, sekitar 2,5 jam. Tapi saya harap pertemuan kita dibuat 1,5 jam saja sudah cukup untuk memahami hal tersebut. Nah, untuk ini rata-rata semester 3 ya, mungkin ada yang mengulang, saya kurang tahu. Nanti kita diskusikan melalui chat ya. Lalu ada prasyaratnya matematika ekonomi. Saya harapkan yang masuk mata kuliah ini sudah lulus semua matematika ekonomi ya, karena ada beberapa dasar matematika ekonomi yang akan kita pakai di mata kuliah ini. Nah, referensinya untuk yang buku itu ada Sudarmanto tahun 2013, statistik terapan berbasis komputer, lalu ada Subiono, statistik untuk penelitian, lalu ada Suprananto dan Limak Krishna itu tahun 2009, lalu ada Wirawanata, lalu ada Natawirya Asep Suryana. Nah, kebetulan saya sudah memiliki, ini kan ada 5 ya, saya sudah memiliki 2 untuk modul yang soft copy. Saya tahu Anda pasti akan sangat lebih kesulitan untuk menyisihkan uang di kondisi pandemik ini, jadi Anda tidak perlu beli buku. Tidak harus maksudnya, tidak harus beli buku. Monggo, kalau mau beli buku, monggo. Kalau tidak harus beli buku, saya sudah siapkan. Ada 2, yang punyanya Nata Wiriawan dan juga Asep Suryana. Ini ya, Wiriawan dan Asep Suryana saya sudah siapkan. Nanti saya akan bagikan di e-learning. Nah, untuk 3 yang lainnya, untuk yang nomor 6, 7, dan 8, itu ada Ahmad K.A., Desiningrum DR, Nugroho AS, dan seterusnya. Itu adalah artikel-artikel yang akan coba kita ulas nanti di pertemuan terakhir sebagai tugas. Jadi nanti akan saya coba contohkan bagaimana aplikasi yang paling utama ketika kita menggunakan statistik deskriptif yang ada di Statistika Bisnis 1 melalui artikel. Nah, artikel ini sebenarnya pada dasarnya juga bisa dibuat tugas akhir buat Anda, tapi mungkin nanti harus menyesuaikan dengan tujuannya masing-masing. Oke, seperti itu ya. Nah, ini tema pembahasan atau setiap pertemuan kita. Yang pertama adalah silabus dan kontrak kuliah di pertemuan pertama. Pertemuan kedua kita sejarah statistik dan penyajian data. Pertemuan ketiga distribusi frekuensi. Pertemuan keempat praktik sajian data Excel. Pertemuan kelima ukuran pemusatan data min dan modus. Pertemuan keenam ukuran pemusatan data median dan ukuran letak atau lokasi data tunggal.
Lalu yang ketujuh, ukuran letak atau lokasi data yang berkelompok. Nah, yang kedelapan ini evaluasi tengah semester. Yang kesembilan, ukuran penyebaran dari yang bentuknya absolut. Yang ke-10, ukuran penyebaran yang bentuknya relatif. Yang pertemuan ke-11, ukuran keruncingan. Pertemuan ke-12, praktik SPSS. Nah, pertemuan ke-13 sampai ke-15 saya akan membahas tentang artikel yang tadi ya, yang ada 3 tadi saya kasih di sini porsinya. Lalu yang pertemuan ke-16 kita evaluasi akhir semester, gitu ya. Nah, ini adalah rule of thumb dari perkuliahan kita, peraturannya. Yang pertama, persentase nilai akhir saya itu ada dari 4 poin. Yang pertama dari UTS itu 30%, lalu UAS 30% juga, tugas mingguan 20%, keaktifan di kelas 20%. Nah, tugas mingguan ini saya tidak akan memberikan setiap minggu, tidak. Nanti mungkin akan ada minggu-minggu tertentu saya berikan tugas ini, ada minggu-minggu tertentu yang saya tidak memberikan tugas. Karena saya tahu Anda pasti tentunya juga di kondisi pandemik ini ada kegiatan-kegiatan lain yang harus dilakukan untuk bisa survive. Saya nggak tahu ya, mungkin ada orang yang memang survive di kondisi pandemik, ada yang tidak survive harus bekerja ekstra lebih keras, lebih banyak waktunya yang terpotong untuk melakukan pekerjaan. Akhirnya saya coba untuk tugas mingguannya mungkin tidak setiap minggu, mungkin ada beberapa minggu yang saya kasih, tapi beberapa minggu juga tidak, gitu ya. Lalu nilai keaktifan dilihat berdasarkan komunikasi dalam e-learning sepadan. Nah, nanti saya akan mencoba untuk melihat keaktifan Anda di e-learning. Jadi kalau Anda masuk, Anda mengikuti chat, mengikuti diskusi kita, saya akan memberikan nilai-nilai untuk keaktifan. Di situ terlihat ini siapa yang aktif, siapa yang enggak, siapa yang berkomentar, siapa yang tidak komentar. Saya akan tahu nantinya. Nah, ini lanjutnya, dosen dan mahasiswa wajib melakukan meeting video conference 4 kali dalam 1 semester. Jadi nanti saya akan membuat pertemuan kita dalam 1 semester itu 4 kali untuk video conference. Kemungkinan nanti saya akan menggunakan Google Meet aja ya. Karena Google Meet selain stabil, dia juga tidak begitu sulit untuk diakses dan juga memakan kuotanya tidak begitu besar. Berbeda dengan Zoom ya. Kalau Zoom itu memang bagus, cuman kuotanya agak gede. Saya tahu Anda juga agak kesulitan. Nanti saya akan memilih Google Meet saja. Tapi nanti ini 4 kali dalam 1 semester. Kemungkinan nanti di pertemuan kedua, saya akan coba untuk diskusikan dengan ketua kelas Anda, apakah ini sudah bisa dilaksanakan apa tidak. Nanti insya Allah di pertemuan kedua kita akan laksanakan, tapi saya koordinasi dulu dengan ketua kelas Anda. Nah, untuk supaya tidak lama-lama, nanti di setiap pertemuan kita menggunakan video conference itu, 1 kali pertemuannya itu 50 menit maksimal. Jadi saya tidak akan lama-lama, saya hanya ingin tahu bagaimana proses belajar Anda masing-masing orang. Kira-kira bagus apa tidak gitu. Saya akan coba melihat dari situ. Lalu kita juga ada proses-proses tugas nanti akan saya testing melalui video conference tersebut. Lalu mahasiswa dilarang menawar tugas. Nah, ini yang paling penting buat saya. Pengalaman saya di semester-semester yang lalu, banyak sekali mahasiswa yang istilah Jawanya mungkin minyang tugas. Tapi saya bukannya gimana ya, saya tuh punya pengalaman kurang mengenakan ketika ada mahasiswa yang melakukan penawaran tugas. Jadi kalau misalkan ada yang nawar, satu orang nawar, teman lainnya sudah ngerjakan sesuai dengan perintah saya yang sebelumnya. Ketika saya kabulkan, nanti mereka cekcok. Nah, ini daripada terjadi hal yang seperti itu, saya sudah putuskan tidak ada tawaran tugas. Jadi Anda pilihannya adalah take it or leave it. Kerjakan atau Anda tinggalkan. Gitu aja ya. Kalau Anda tinggalkan ya nggak ada nilai gitu aja. Lalu, semua mahasiswa wajib menonton video penjelasan melalui link YouTube sebagai bahan ujian dari evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Jadi nanti saya akan berikan penjelasan dari YouTube setiap minggunya.
supaya Anda bisa memahami, lalu kita coba chat melalui melalui chat yang ada di Spada ya, supaya kita bisa tahu apa sih yang Anda nggak pahami atau Anda ingin ketahui lagi lebih dalam, nanti akan saya coba jawab di sana. Lalu yang terakhir, absensi kehadiran alfa melebihi 3 kali akan mengurangi nilai keaktifan. Nah ini yang paling sering. Saya memiliki banyak mahasiswa yang bekerja. Saya juga tidak bisa memaksakan karena setiap karakternya adalah sebagian ada yang bekerja mahasiswanya. Jadi silakan Anda tidak masuk. Toleransi saya adalah 3 kali untuk tidak mengurangi nilai. Jadi 3 kali Anda alfa, Anda sakit, Anda izin, silakan. Tidak ada masalah buat saya. Nah, lebih dari 3 kali, nah ini Anda akan saya kurangi nilainya. Karena saya berharap Anda aktif. Toh apalagi kita juga online. Saya rasa juga kendalanya nggak sebesar seperti ketika offline gitu ya. Habis itu nantinya kalau Anda sakit dan Anda izin, saya tidak akan memasukkan itu dalam alfa kalau Anda nantinya menghubungi saya. Jadi tolong silakan nanti hubungi saya untuk boleh WhatsApp atau boleh melalui ketua kelas Anda. Anda bilang Anda sakit, alasannya apa, Anda sakit, namanya siapa, gitu ya. Jangan tiba-tiba izin sakit tapi nggak ada namanya. Saya sering juga seperti itu mendapatkan. Atau kalau gitu izinnya apa, itu tidak dijelaskan. Kadang itu, Pak saya mohon izin tidak bisa mengikuti perkuliahan, tapi alasannya tidak disebutkan. Ya saya kan bingung, ini sakit atau izin atau bagaimana. Nah coba Anda jelaskan seperti itu biar saya tahu. Nanti insya Allah saya tidak akan memberikan alfa buat Anda kalau Anda sakit dan izin bilang ke saya, gitu ya. Kalau Anda nggak bilang ya saya tetap alfa, gitu. Oke, ini yang poin yang paling penting dari pola pembelajaran saya. Saya mengambil kalimat dari Socrates. Socrates ini adalah orang yang mencetuskan sistem perkuliahan pertama kali di dunia, tepatnya di Romawi gitu ya. Nah, dia bilang gini, I cannot teach anybody anything, I can only make them think. Jadi saya sangat mengilhami kalimat ini dengan artian seperti ini. Saya itu sebagai dosen yang tidak sempurna, mohon maaf, tidak bisa memberikan Anda ilmu yang semaksimal mungkin dan membuat Anda pintar. Saya nggak bisa seperti itu. Saya hanya bisa mengajak Anda untuk berpikir, kenapa Anda perlu memahami statistika bisnis? Lalu apa sih tujuannya? Lalu kira-kira bagaimana proses belajarnya? Kira-kira setelah Anda bisa belajar, apa implikasi yang bisa Anda ambil dari pembelajaran perkuliahan kita ini? Itu ya, itu yang paling penting menurut saya. Nah, nantinya Anda yang bisa mengilhami hal tersebut sendiri, bisa memaknai hal tersebut sendiri. Saya hanya bisa memberikan guidance, bukan memaksa Anda untuk memahami keseluruhan dari perkuliahan kita. Oke, mungkin seperti itu ya. Apa yang bisa kita bahas tentang silabus dan kontrak kuliah. Mungkin nanti kita bisa diskusikan melalui chat di e-learning, atau mungkin kalau misalkan Anda ada tambahan lagi setelah perkuliahan kita selesai di pertemuan pertama ini, Anda bisa bilang ke ketua kelas nanti biar dikomunikasikan kepada saya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.